Gimana rasanya punya bisnis yang semua keputusan ada di tangan kamu sendiri? Nah, model bisnis ini bisa dipakai di berbagai bidang usaha karena fleksibel, bebas atur strategi, dan bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, sebelum lanjut, perkenalkan nama aku Dina Nursia Anjani dengan NIM akhir 077. Nah, jadi model bisnis dalam perdagangan retail atau usaha itu ada beberapa bentuk. Masing-masing punya ciri khasnya tersendiri. Nah, jenis model bisnis retail yang pertama yaitu independen. Nah, ini dimiliki dan dikelola secara mandiri. Keputusan bisnis sepenuhnya ada di pemilik, seperti contohnya toko kelontong dan butik lokal. Lanjut, model bisnis selanjutnya, yang kedua, ada rantai toko. Nah, kalau ini sekelompok toko yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan yang sama. Mulai dari standar produk, harga, dan pelayanan biasanya seragam, seperti contohnya Indomaret dan Alfamart. Lanjut, model bisnis yang ketiga ada waralaba. Nah, kalau ini pemilik bisnis memberi hak kepada orang lain untuk menggunakan merek, sistem, dan produknya dengan imbalan biaya atau royalti, seperti contohnya Olive, Rocket Chicken, atau ST Indonesia. Lanjut, model bisnis yang keempat yaitu ada department store. Nah, kalau ini toko besar yang menjual berbagai macam kategori produk di bawah satu atap, dibagi ke dalam departemen, seperti contohnya Ramayana dan juga Transmart. Lanjut, model bisnis yang kelima yaitu saluran terpadu vertikal. Nah, kalau yang ini produsen, grosir, dan mengejar bekerja sama atau dikendalikan dalam satu sistem terpadu untuk efisiensi distribusi. Bisa bentuk perusahaan tunggal yang menguasai semua saluran distribusi. Seperti contohnya Zara, produksi, distribusi, retail dalam satu kendali. Oke guys, karena bisnis aku souvenir, jadi aku pilih model bisnis independen. Saya memilih model bisnis independen karena dengan kepemilikan mandiri, bisnis bisa lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan, serta leluasa menentukan strategi pemasaran. Bisnis yang saya jalankan adalah souvenir kayu karena memiliki daya tarik unik, fungsional, dan bisa disesuaikan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, rantai pasok yang digunakan adalah mandiri. Kami memproduksi bahan baku kayu melalui supplier tetap, kemudian diproses di workshop kami hingga menjadi produk jadi. Dari situ, produk langsung dikirim atau dipasarkan secara online. Dengan sistem ini, efisiensi waktu dan biaya dapat lebih terkontrol, serta kualitas produk lebih terjamin karena dikelola mandiri dari awal hingga akhir produksi. Nah, selanjutnya, sistem merchandising yang diterapkan adalah menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen. Penempatan produksi di toko dibuat rapi, estetik, dan mudah dijangkau pengunjung. Kami menempatkan produk best seller di area paling terlihat agar menarik perhatian. Sementara produk lain disusun berdasarkan kategori. Nah, untuk lokasi dan tata letak toko kami hadir dalam dua model, yaitu offline store dan juga online store. Saya memilih lokasi strategis di area wisata atau pusat keramaian agar mudah terjangkau target pasar. Untuk tata letak toko, desain interior dibuat terbuka dengan display produk yang memudahkan konsumen melihat detail proses pembuatan. Misalnya, mesin CNC untuk ukiran logo. Dengan begitu, konsumen mendapat pengalaman berbelanja berbeda karena bisa melihat proses produksi langsung. Nah, selanjutnya, strategi CRM yang kami terapkan adalah empati dan pelayanan cepat. Kami berusaha menemani kebutuhan pelanggan dengan cara aktif meminta feedback, memberi rekomendasi produk, serta menanggapi setiap permintaan atau keluhan dengan segera. Selain itu, kami juga rutin memberikan sampel produk dengan harga lebih murah agar konsumen bisa merasakan kualitas terbaik. Hal ini penting untuk menjaga loyalitas pelanggan sekaligus menarik pelanggan baru untuk pengalaman positif yang mereka dapatkan. Nah, dengan perencanaan ini, toko retail souvenir kayu yang kami jalankan dapat mengelola rantai pasok mandiri, menyelesaikan kebutuhan konsumen, memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda, serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, jadi itulah gambaran model bisnis yang aku pilih untuk usahaku. Kalau kamu punya usaha, menurutmu model bisnis mana yang paling cocok buat diterapkan? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng. Terima kasih udah menonton.